Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat kun Islami yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, setiap jiwa, setiap dari kita akan merasakan dan menjumpai maut. Kullu nafsin dha'iqatul maut, bahwa setiap jiwa akan merasakan maut. Pada kali ini kita akan membahas terkait dengan di manakah malaikat maut akan mencabut nyawa kita. Dalam surat Ali Imran ayat 154 dijelaskan bahwa qul law kuntum fi buyutikum la barazal ladina kutiba alaihimul qatlu ila madaji'ihim, bahwa katakanlah sekiranya kamu berada di rumahmu, niscaya orang yang telah ditakdirkan akan mati terbunuh itu keluar juga ke tempat mereka terbunuh. Dari ayat tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa dimanapun kita berada, dimanapun kita akan menghindar dari maut, maka pasti maut akan menjemput kita ketika telah datang takdir yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun untuk mengetahui tempat mati orang tersebut, maka diceritakan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan malaikat yang telah diserahi untuk mengawasi, menjaga setiap orang yang dilahirkan. Malaikat tersebut dinamai dengan malaikat arham. Maka ketika Allah menciptakan kelahiran seseorang, Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan malaikat arham tersebut untuk memasukkan pada mani atau sperma yang ada di dalam rahim ibunya tanah atau debu dari bumi yang akan menjadi tempat mati orang tersebut. Maka walaupun dia berputar-putar pergi kemana saja ia suka, tapi akhirnya ia akan kembali ke tempat di mana tanah ia berasal dan akan mati di tempat tersebut. Sahabat kun Islam yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diceritakan dalam suatu riwayat pada zaman dahulu malaikat maut pernah menampakkan diri dan masuk ke rumah Nabi Sulaiman alaihissalam dan melihat seorang pemuda yang ada di samping Nabi Sulaiman. Pemuda tersebut gemetar sekujur tubuhnya. Ketika malaikat maut sudah pergi, pemuda tersebut meminta Nabi Sulaiman supaya memerintahkan angin agar membawanya terbang ke negeri Cina. Setelah sampai di negeri Cina, malaikat maut datang menemui Nabi Sulaiman, dan Nabi Sulaiman menanyakan apa sebabnya malaikat maut memandang pemuda tadi. Maka dijawab oleh malaikat maut, sesungguhnya aku diperintahkan untuk mencabut nyawanya hari ini di negeri Cina. Aku terkejut melihat pemuda itu ada di rumahmu. Lalu Nabi Sulaiman menceritakan tentang permintaan pemuda tersebut, yaitu supaya memerintahkan angin dan membawanya terbang ke negeri Cina. Malaikat maut berkata, aku telah mencabut nyawanya di negeri Cina hari ini. Diceritakan lagi bahwa malaikat maut mempunyai beberapa pembantu yang berdiri di depannya dan membantunya mencabut nyawa ruh. Dikisahkan bahwa ada seorang pemuda yang berdoa, "Ya Allah, ampunilah dosaku dan dosa malaikat yang menjaga matahari." Mendengar doa tersebut, malaikat matahari memohon izin kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menemui pemuda tersebut. Maka turunlah malaikat yang menjaga matahari kepadanya dan berkata kepadanya, "Sesungguhnya engkau telah banyak berdoa untukku. Apakah keinginanmu?" Pemuda itu berkata, "Keinginanku adalah engkau membawaku ke tempatmu, dan aku ingin engkau menanyakan tentang kapan datang ajalku." Maka dibawalah pemuda itu ke matahari dan duduk di atasnya. Lalu malaikat matahari pergi menemui malaikat maut dan menceritakan bahwa ada anak Adam yang berdoa, "Ya Allah, ampunilah dosaku dan dosa malaikat yang menjaga matahari. Dan dia meminta kepadaku untuk menanyakan kepadamu tentang kapan ajalnya datang, supaya dia bisa mempersiapkan diri."
Malaikat maut lalu melihat bukunya dan berkata, sungguh nyata, sesungguhnya temanmu mempunyai tingkah laku yang agung dan dia tidak akan mati sehingga dia bisa duduk di tempatmu di atas matahari. Malaikat matahari berkata, dia telah duduk di tempatku. Malaikat maut berkata, pemuda itu akan mati di tangan pembantu atau utusanku, tapi tidak ada yang mengetahuinya. Demikian, dan kita semuanya akan mati dan meninggal dunia. Walaupun kita berputar-putar, walaupun kita menghindar dari maut, tapi pada akhirnya kita akan kembali ke tempat di mana tempat tanah kita berasal dan akan mati di tempat atau tanah tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih. Jangan lupa untuk bertanya tentang apapun, isi saja di kolom komentar. Insya Allah nanti akan kita ulas dalam video-video berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.